dalam penanganan kasus Jiwasraya, ya kan, harusnya berawal dari 2004, di mana disitulah terjadi kerjasama, ya kan, penandatanganan yang disebut tadi adendum perjanjian gadai antara Rosan P. Roslani yang sekarang bos dan Antara, ya kan. Yeah. Nah, pada saat itu posisi dia adalah paling nggak sekarang disebut kayak calonnya lah, calon untuk menjual sahamnya Bakri gitu loh. Rosan untuk bumi itu mendapatkan sekitar 200-an miliar. Nilainya terus bertambah hingga 2017 mencapai 4 triliun. Untuk melanjutkan rekayasa, Erick Thohir meminta Heru Hidayat membantu. Saya mendapatkan dokumen suara telepon antara ketua tim audit investigasi Jiwasraya dari BPK berbicara dengan wakil ketua BPK yang dalam ini namanya Agus yang sekarang jadi komisioner KPK sekarang. Dari sekian ratusan juta record kita saring ternyata untuk beberapa saham tadi itu lawan transaksinya justru bukan Pak Beni maupun nomininya Pak Beni, tapi justru pihak-pihak yang terafiliasi Heru Hidayat gitu Pak. Saya sudah bilang kemarin bahwa yang saham-saham disebut tadi langsung asosiasikan kepada si Beni Cokro. Nggak perlu dibuktikan. Pada masa kepemimpinan Dirut Asabri adalah legend Sony Wijaya, ya kan? Itu terjadi kerjasama dengan PT yang namanya Cipta Dana. Di Cipta Dana ternyata ownernya adalah Erlangga. Saham yang diserahkan oleh PT Cipta Dana itu saham abal-abal. Salah satu contoh, ya kan? Ini ada perusahaan kertas Basuki Rahmat dan itu sudah tutup lama. Pabriknya itu tutup lama, tapi tiba-tiba bisa digo-publikan. Di Jiwasraya, orang yang kemudian membawa masalah dengan membuat likuiditas di Jiwasraya ancur-ancuran adalah Rosan P. Roslani. Di Asabri yang melakukan itu dengan menjual PT Basuki Rahmat yang kemudian abal-abal itu adalah Pak Airlangga Hartarto. Dua orang ini, Roslan sama Pak Airlangga, bagaimana nasibnya dalam kasus ini? Ada kepentingan politik Jokowi untuk merebut Golkar. Makanya ini dibiarkan, ini ditutup. Ini kan proses hukum. Harusnya yang mempertanggungjawabkan di sini paling tidak adalah Bakri dengan Rosan. Di sini Erlangga. Tapi sedikit pun ya kan tidak disentuh oleh hukum. Kasus ini kan sekarang sudah dilimpahkan kejaksaan dan kalau saya tidak salah ditangani oleh apa yang disebut sebagai tim 9. Apakah tim 9 ini akan mampu sampai tangannya pada dua orang yang katakan saja menjadi sebab atau biang kerok di kedua perusahaan besar ini? Saya mendapat bocoran, tim 9 pun tidak steril. Karena ada beberapa memang orang yang disusupkan Febri masuk ke situ. Dari 9 itu? 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, rasanya banyak di antara kita yang masih bisa mengingat ulang pada saat ketika Kortas Tipikor Polri menggerebek satu situs yang diduga milik Jampitsus saat itu, Febri Adriansah. Saat itu Kortas Tipikor mengatakan bahwa penggerebekan tersebut berkaitan dengan satu kasus yang telah terjadi jauh sebelumnya, yakni kasus Asabri dan kasus Jiwasraya. Ada satu hal yang memang tidak bisa kita nafikan dan terlalu telanjang untuk ditolak. Ada ironi dalam persoalan Febri Adriansah ini. Sebelumnya kita tahu sebagai seorang Jampitsus, dia adalah orang yang berada di garda depan dalam memburu koruptor. Tetapi saat ini, meskipun palu belum diketuk, tetapi beliau adalah tersangka. Untuk itulah, maka pada kesempatan kali ini Mandilog mengundang seorang praktisi intelijen yang kita semua sudah tahu, Pak Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Terima kasih Pak Sri. Sama-sama kan. Pak Sri, saya ingin bertanya, apa sebetulnya yang berada di balik paradok besar Febri ini? Dari seorang pemburu koruptor menjadi tersangka kasus
korupsi seperti saat ini? Kita bisa melihat bahwa persoalan Asabri dan Jiwasraya itu saya katakan menjadi skandal, ya, skandal penegakan hukum pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena banyak tirai-tirai yang menutupi persoalan sesungguhnya. Ya kan? Yang ada hanya ya kan upaya rekayasa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, tapi juga membuka peluang dilakukannya korupsi yang jauh lebih besar oleh aparat penegak hukum. Nah, di sini Febri berperan. Ya kalau sekarang boleh dibilang menghalalkan segala cara lah gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa pihak polisi juga melihat itu gitu ya. Pada saat dia mengatakan bahwa ini terkait kasus Asabri dengan Jiwasraya, termasuk juga kasus Krakatau Steel juga waktu itu kan disebut. Nah, yang menarik dari kasus Asabri dan Jiwasraya, ini bukan persoalan semata-mata persoalan ada pengusaha besar yang dikriminalisasi, tapi puluhan ribu masyarakat dikorbankan hanya untuk demi kepentingan syahwat kekuasaan seorang pemimpin pada saat itu. Pasti pada saat menggerebek Kortas Tipikor itu mengatakan bahwa urusan Febri ini berkaitan dengan dua kasus besar, yakni kasus Asabri dan kasus Jiwasraya. Krakatau Steel. Katakan saja yang dikatakan Kortas hanya dua itu dulu. Kira-kira sebetulnya apa yang mengaitkan Febri pada dua kasus ini, sementara orang sampai saat ini masih melihat bahwa Febri adalah seorang pemburu kasus ini, bukan orang yang terlibat dalam kasus ini. Ya memang betul, Kang. Bahwa pada awalnya publik juga melihat luar biasa, ya kan Pak Jokowi, Pak Erick Thohir pada awal menjadi Menteri BUMN langsung disikat, ya kan kasus korupsi besar, bahkan paling besar waktu itu kan Jiwasraya dan Asabri, di mana Febri menjadi penyidiknya, kepala penyidiknya di situ. Ya. Nah, seiring berjalan waktu, ya kan proses hukum dilakukan, ternyata mulai ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukum dilakukan Febri. Ya. Jadi tidak melihat ini dalam rangka pemberantasan korupsi, tapi pemberantasan korupsi sebagai peluang untuk melakukan korupsi yang lebih besar, gitu loh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Karena dalam penanganan kasus Jiwasraya, ya kan harusnya berawal dari 2004, di mana disitulah terjadi kerjasama, ya kan penandatanganan yang disebut tadi adendum perjanjian gadai antara ya kan, Rosan P. Roslani yang sekarang bos Danantara, ya kan. Nah, pada saat itu posisi dia adalah paling nggak sekarang disebut kayak calonnya lah, calon untuk menjual sahamnya Bakri gitu loh. Gitu. Jadi mewakili pihak Bakri. Iya, dia di pihak Bakri. Dia di pihak Bakri. Nah, melakukan tanda tangan bersama dengan Bambang Sudrajat yang merupakan Dirut Jiwasraya. Apa yang mereka tanda tangani? Ya tadi adendum perjanjian gadai, kan? Untuk saham Bakri nih, saham bumi namanya. Kan? Nah di situ didapat pihak Bakri atau pihak Rosan mendapat dana sebesar 242 miliar pada saat pertama ya. Nah kalau kita melihat mekanisme bisnisnya adalah gadai, ini Jiwasraya ini melakukan pelanggaran berat. Karena apa? Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi tidak berhak untuk melakukan bisnis pinjam meminjam, gitu loh. Tidak berhak. Iya, karena gitu. Itu melangkahi kewenangannya perbankan, gitu loh. Jadi ini satu kesalahan awal, gitu. Tapi terus dilakukan karena pada saat itu mungkin tidak ada yang peduli atau apa ya mungkin perjanjian ini penuh dengan tekanan politik, gitu ya. Nah. Pak, tadi Bapak mengatakan untuk adendum ini pada hal pertama aja. Rosan untuk bumi itu mendapatkan sekitar 200-an miliar. 200 miliar, kata Bapak itu bergulir sampai terus, sampai nilainya terus bertambah hingga 2017. 2017 mencapai 4 triliun. 4 triliun, Tapi mengapa kemudian Febri dan siapapun yang mengusut tidak pernah mengangkat nama ini, tidak pernah mengangkat kasus ini? Nah itu dia, Pak. Jadi ternyata setelah seiring berjalan waktu ternyata penanganan kasus Jiwasraya itu by design penuh dengan pengaruh syahwat kekuasaan pemimpin pada saat itu, gitu loh. Nanti ceritanya di belakang baru kita tahu. Bisa diterangkan Pak agar jelas buat pemirsa.
Di masa kepemimpinan ini terjadi di masa kepemimpinan Jokowi ya. Oke. Jokowi kan. Nah, di Jiwasraya Jokowi tahu bahwa di situ ada kasusnya Bakri. Tuh. Sementara sahabat kekuasaan Jokowi menginginkan ambil alih Golkar. Tentunya dia harus kriminalisasi ini orang. Ya. Oleh karenanya pemeriksaan hukum terhadap Jiwasraya dimulai pada saat hanya dimulai dari tahun 2017 ke depan. Nggak boleh ke belakang. Dan itu Febri yang mengatakan. Jadi nggak boleh ada ke belakang. Padahal persoalannya itu di belakang. Gitu loh. Yang sampai tadi kata Bapak 4 triliun rupiah Iya, itu sampai ya? 2017. Modus apa yang dimainkan oleh Roslani ini sebagai seorang calo? Pada awalnya memang dia datang ke Jiwasraya, mungkin Jiwasraya termasuk BUMN yang punya dana ya. Nah, dia datang untuk bernegosiasi menggadai sahamnya Bakri gitu. Padahal dia nggak boleh. Harus kalau dia jual gitu kan. Mengapa Jiwasraya mau? Sementara apa tadi modus gadai sendiri kata Bapak adalah hal yang terlarang dilakukan oleh Jiwasraya. Nggak boleh, betul nggak boleh. Mengapa? Itu tadi saya yakin bahwa kita lihat siapa pemilik Bakri Group, ya kan? Pak Burjal misalnya. Ya, siapa Menteri BUMN pada saat itu, ya kan? Semua kepentingannya ada dibawakan oleh Rosan. Sehingga saya yakin Jiwasraya mau nggak mau harus berserah diri kan terhadap mekanisme yang sebetulnya juga melanggar aturan gitu. Bahkan apalagi kemudian terus menerus ya kan nilai itu bertambah sampai 4T pada tahun 2017. Ya kan? Artinya apa? Ya, tadi di bawah tekanan Jiwasraya. Padahal waktu itu nilai sahamnya turun terus. Oke. Gitu. Turun terus sampai 50 dari 7.500 pertama hingga 50 perak saham gocap sebetulnya kalau dalam. Adakah kemudian klausul yang mengatakan bahwa pihak Bumi atau pihak yang diwakili Rosan itu harus melakukan sesuatu sehingga kemudian si Jiwasraya tidak menderita kerugian? Ada? Iya, makanya gini Pak. Di dalam dokumennya, kelompok usaha terkait tidak melakukan penebusan atas transaksi repo. Ini sahamnya namanya repo, kan? Saham repo. Di sinilah Jiwasraya mengalami persoalan likuiditas akhirnya. Dia harus tanggung. Sementara uang sudah dikeluarkan 7.500 dihitungnya. Tapi ketika 50 rupiah ya? Iya, dia nggak mau nanggung. Ya, ada jadi masalah likuiditas, krisis keuangan. Mengapa kemudian pihak Jiwasraya tidak membuka persoalan ini? Kan ini jelas-jelas persoalan skandal besar ya. Dari 7.500 menjadi menjadi 50 dan kemudian tidak di sahamnya tidak repo tadi Bapak katakan. Saya pikir kan setelah tahu bahwa persoalan penanganan Jiwasraya ini by design dengan penuh dengan kepentingan politik di sana. Justru kalau menurut saya ya kan dibiarkan persoalan ini ya kan artinya menjadi begitu buruk sehingga Bakri mudah dikriminalisasi oleh kepentingan politik Presiden Jokowi pada saat itu. Saya pikir itu. Jadi memang dibiarkan akhirnya. Dengan sekian juta orang nasabah lah, kemudian pegawainya. Nah, itu nanti setelah ini. Jadi gini, kemudian masuk Febri kan menangani sebagai ketua penyidik penanganan masalah Jiwasraya. Nah, disinilah sangat kelihatan sekali bahwa penyidik mengatakan penanganan Jiwasraya mulai dari 2017 ke atas. Karena 2017 ke bawahnya udah persoalannya ini, Bakri gitu ya. Kan sampai 2017. Nah, di sini sudah membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa mesti seperti itu? Nah, untuk melanjutkan rekayasa, Erick Thohir meminta Heru Hidayat membantu penyelesaian. Siapa nih Heru Hidayat? Heru Hidayat seorang pialangnya, seorang pialang besar juga, gitu. Sekelas Bencok. Benar. Ternyata juga tidak mampu. Gitu ya. Nah, di situ terlihat relasi bisnisnya dengan Beni Cokro yang sangat memiliki aset banyak. Tiba-tiba, ini nggak ada hubungan apa sebelumnya. Tiba-tiba dipanggil Beni Cokro sebagai saksi untuk menanyakan soal Heru Hidayat, gitu loh. Iya. 2 hari kemudian langsung dipanggil oleh Febri. Diperiksa sebagai saksinya Heru. Ya. 2 hari kemudian tanpa bukti-bukti hukum yang jelas langsung jadi tersangka. Heru pialang yang diminta untuk membereskan, kemudian tiba-tiba jadi tersangka juga. Jadi tersangka karena tidak mampu, gitu loh. Jadi tersangka. Jadi, nah disinilah terlihat
proses rekayasa ini? Kita tahu saya mendapatkan dokumen suara telepon antara ketua tim audit investigasi Jiwasraya dari BPK berbicara dengan wakil ketua BPK yang dalam hal ini namanya Agus yang sekarang jadi ketua komisioner KPK sekarang. Nah, itu jelas sekali. Agus siapa Pak? Agus Joko. Banyak nama Agus Agung Joko Purnomo ya? Agung Joko Purnomo. Agus Joko Purnomo ya kalau Joko salah. Purnomo, oke. Ya. Nah, di sini terlihat sekali kan bahwa ketika wakil ketua BPK menanyakan bagaimana proses hasil investigasi dari tim ini menyangkut masalah saham Jiwasraya, disebutkan sama dia, sama si perempuan yang namanya ibu ini, disebutkan bahwa setelah dilakukan sekian banyak sampai jutaan, ya kan, afiliasi saham Jiwasraya kepada siapa aja, kan. Nah, ternyata tidak ada satupun yang terafiliasi dengan Beni Cokro maupun nominenya. Justru yang banyak adalah Heru Hidayat, gitu loh. Nah, tahu apa jawabannya? Dari Pak Agung ini? Iya, dia bilang, udah itu sama aja, itu nggak beres semua kok. Dia bilang gitu, itu sama tuh kelakuannya. Jadi asosiasikan ya semua juga ke bencok. Sangat tidak profesional, saya bilang. Sangat tendensius sekali. Tidak bisa dijadikan alasan hukum sebetulnya. Apa saja sebetulnya yang bisa terungkap dari rekaman itu? Ya. Selain tadi kriminalisasi seseorang. Ya, begini ya. Dalam rangka menemukan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya, maka BPK menurunkan tim audit investigasi yang dipimpin oleh Ibu Najwa. Ya. Nah, dalam perjalanan, ya, kemudian Ibu Najwa melaporkan kepada wakil ketua BPK pada saat itu Pak Agus, siapa tadi? Agus Joko Pramono, ya, sekarang ketua KPK lah, ya. komisioner. Nah, di dalam rekaman suara itu sangat jelas sekali bahwa dikatakan ini loh, saya dapat transkripnya. Ya. Tapi intinya begini Pak, kan? Untuk saham Rimo dan Bitex ini sahamnya punya ini loh, yang dimana ada di Jiwasraya. Kan kami dari sekian ratusan dari sekian juta record yang dilakukan ya, kita saring yang bayar maupun sellernya adalah Jiwasraya, gitu ya. Kemudian kita cari lawan transaksinya saham Jiwasraya dengan reksadana. Ya. Nah, dari yang sudah kita cari Pak, ternyata untuk beberapa saham tadi itu lawan transaksinya justru bukan Pak Beni maupun nominenya Pak Beni gitu ya. Tapi justru pihak-pihak yang terafiliasi Heru Hidayat gitu Pak gitu. Nah, gitu kan. Nah, Pak Agus mau jawab begini, kan? Dua orang itu sama aja sih guru seilmu gitu kan. Jadi nggak usah perlu diasosiasikan yang mana terafiliasi sama Beni atau yang lain. Pokoknya semua Beni. 429 miliar 429 miliar 620.439. Beda Pak ininya, hasilnya dengan di laporan 429 miliar 620.436.200 429 620.436.200. Beda. Kalau Tegudi yang dia jual ke Jiwasraya sama yang dia beli dari Jiwasraya secara total, jumlahkan ininya angka-angkanya, itu angka-angkanya totalnya itu nggak make sense gitu secara jumlah lembar. Jumlah lembarnya Pak ya? Secara jumlah lembarnya nanti posisinya. Karena apa? Karena ada yang miliaran, tapi harganya belinya 144, kemudian ada yang ratusan juta, tapi harga posisinya itu lebih kecil. Yang 600 itu dia harga 706, tapi harga jualnya cuma 667. Betul. Katanya average seperti itu. Average-nya 667. Kemudian yang lainnya itu opsinya adalah 229 600 200, lalu kemudian 475. Nah, itu ditandingkan seperti itu satu.
Jadi angka kerugiannya itu jangan buat global, tapi ditanggung antara satu persatu. Itu mungkin yang 1 miliar, pun yang 1 miliar lembar itu dia jual dengan harga 92 ya. Dia beli dengan harga berapa? Yang 1 miliar. 1 miliar 144 ya. di poin berapa ya Pak ya 1 miliar? Coba intinya begini, pertama dari sisi jumlah harga dan waktu itu yang ditanyakan ke si Jiwasraya OJK nanti. Jumlah harga dia tuh datanya dari mana posisinya, kemudian itu di MI mana saja. Siap. Ya, ini kan saatnya kita berkonsentrasi pada migran, ya kan? Halo, ya Pak. Di Asabri, ya padahal di Asabri dia itu juga memainkan saham yang lain, bukan cuma Mirax. Betul. Nah, itu sebenarnya saham Benito yang lain itu juga ditanyakan ke OJK. Karena transisi dan Jiwasrayanya mana aja, itu asosiasikan saja ke Benito. Gak usah, jangan terfokus saham Mirax. Saya sudah kasih seperti itu tapi nampaknya dia ngasih apa-apa ke bawah itu. Cara apa ke bawah. Jadi Beni Cokro itu jangan terfokus saham Mirax selama dan asosiasinya Beni Cokro sama dengan Mirax. Siap. Sekarang saya tanya Teguh mencari Beni Cokro itu di saham mana aja? Kemarin yang disebut dengan keterlibatan Beni Cokro. Kami lihatnya dari ini Pak, Myrex, Bitek, apa tuh? Terus kemudian ada Roda sama Rimu. Dari situ. Nah itu report itunya seperti ini di OJK sudah dapat. Oh, yang Rimo. Belum Pak. Bitek. Belum Pak. Pernah kita minta soalnya. Kalau yang Rimo Bitek itu belum pernah kita minta. Lalu dapatnya Rimo, Bitek dan sebagainya tahunnya dari mana, berapa banyak Jiwasrayanya? Kalau saham supaya Pak ya, saham ini harus lihat data lagi. Tapi intinya gini Pak, untuk yang Rimo Bitek itu kan kami dari sekian ratusan juta record kita saring yang baik buyer maupun sellernya adalah Jiwasraya plus 14 MI yang mengelola dananya Jiwasraya melalui reksadana. Dari situ kemudian kita cari lawan-lawan transaksinya Jiwasraya maupun reksadana. Nah dari yang sudah kita cari Pak, ternyata untuk beberapa saham tadi itu lawan transaksinya justru bukan Pak Beni maupun nomininya Pak Beni, tapi justru pihak-pihak yang terafiliasi Heru Hidayat gitu Pak, yang tadi saham-saham tadi. Contohnya saya sampaikan dua orang ini siapa? Adalah seguru seilmu. Siapa? Tidak usah perlu diasosiasikan mana yang terafiliasi sama Heru, mana yang terafiliasi sama si Beni Cokro. Yang jelas mereka ini bermain melapak sendiri-sendiri. Itu yang didapatkan dari Asabri, dan itu tidak berpotongan kecuali di Mirax. Mirax pun itu potongannya hanya di transaksi Remo saja. Jadi saya sudah bilang kemarin bahwa yang saham-saham disebut tadi langsung asosiasikan kepada si Beni Cokro. Nggak perlu dibuktikan bahwa ini orang-orangnya si Heru Hidayat atau kan nggak perlu diasosiasikan karena mereka ini sama, akun mereka ini mengelola kantongnya sama sebenarnya, tetapi mereka lah yang tahu secara gentleman apa di mana gitu. Itu ternyata bukti dibentuk
bentuk pernyataan yang ada di dua pernyataan di Asabri itu. Siap. Itu arahan saya dari dulu. Jadi nggak usah perlu dicari bahwa ini Siap. orangnya Becoko, nggak usah. Untuk mempercepat prosesnya, asosiasikan saja, nanti kita buktikan di pengadilan. Siap. Atau asosiasikan saja. Nah pertanyaannya, kalau saham-saham PP Pro itu juga, kalau PP Pro dia berdua. Tapi kalau yang saham yang tadi itu mau kemudian itu asosiasi emang daerah ke Beni Cokro. Itu aja dulu, lakukan itu aja dulu. Saya ingin lihat berapa angka detailnya. Siap, Oke. Pak. Nah, Siap, yang kedua itu transaksi jual, transaksi beli si OJK itu tidak memperhatikan free of payment atau tidak. Betul, Pak. Betul. Nanti yang perlu ditanya adalah kalau transaksi OJK, transaksi Jiwasraya beli Mirat itu sudah pasti cash. Jiwasraya beli Mirat itu sudah pasti cash. Diasosiasikan begitu saja. Nah, begitu jualnya dia belum tentu. Iya, Pak. Nah, jadi begitu dia beli, dia sudah pasti cash. Dia jualnya dia beli. Nah, sekarang di scrutinize transaksi jualnya tadi udah dapat angka 700. Di scrutinize transaksi jualnya tadi. Jiwasraya menjual, Jiwasraya beli melepas Mirat ya. Jadi asosiasikan berarti saham Mirat dijual kepada grup Jiwasraya. Iya, Pak. Berarti Jiwasraya beli cash. Nah, kalau transaksi Mirat dibeli dari Jiwasraya, itu belum lihat di scrutinize mana yang paymentnya itu seperti itu. Saya masih New York, saya buat pulang nanti minggu malam. Masalahnya seperti itu. Di Senin pagi-pagi kita pastikan dulu, buat saja report berdasarkan apa yang you lihat tadi. Kalau gitu sekarang SID dikirim ke saya aja deh semua reportnya, ya katanya 13. Nah, ini itu masih terpisah-pisah ya, Pak? 13. Masih terpisah-pisah. Masih terpisah-pisah, Pak. Belum selesai, belum dikoreksi. Izin, Pak. Iya, nanti yang malah sudah disampaikan ke Nyoman yang mana? Belum, Pak, belum sampai ke Pak Nyoman. Cuma kemarin diskusi dengan Bu Nonat dan Pak Nyoman itu di hotel karena untuk bikin slide untuk sidang badan kemarin. Jadi Pak Nyoman minta yang simpulannya dari LHP-nya seperti apa gitu. Kalau simpulan kan memang kita langsung bikin, Pak, karena itu nanti diterjemahkan di detailingnya ke lampiran gitu. Ya, kira saya baca simpulannya sini, Pak. Oh, siap. Siap. Kayaknya sudah ada di grup ini. Lihat dulu ya. Oh ya, betul, Pak. Pak, izin menyampaikan hari Kamis mau mengkonfrontir antara Heru Hidayat dengan Pak Beni Cokro. Jadi mau kita pertemukan terkait yang tadi beberapa hal yang Bapak saya tanya. Pemeriksa telah meminta keterangan 29 entitas dengan bagi berikut: terafiliasi Heru Hidayat 5, terafiliasi Beni Cokro 3, kemudian entitas terafiliasi perusahaan efek 4, KPMGS ini. Penyebutan terafiliasi Heru Hidayat dan terafiliasi Beni Cokro ini teks pembuktian seperti apa, ngakui? Iya, betul, Pak. Dari pengakuan. Ya. Salah satu contohnya misalnya orangnya akunnya dipakai gitu. Itu salah satu bentuk cara kita menelusuri. Terus dari dokumen AHU, Pak. Dari AHU kan kita bisa lihat hubungan afiliasi dari
apa namanya, dia sebagai belum sih? Sudah dapat belum sih akun yang ininya? oh, kita masih pakai ini Pak, yang download manual. Download manual Pak. Iya, terus Jadi si RTX belum dapat. Si ini juga belum dapat. ya yang mana Pak? RTGS. RTGS belum Pak. Buat surat itu Suratnya kayaknya belum dapat juga. belum Pak. Gimana ya Pak? Ya izin Pak, mohon arahan. Padahal dibutuhkan banget untuk menelusuri rekening Pak yang RTGS. Suratnya apa suratnya? Suratnya tadi saya baru ditelepon Pak Hasbi, kasus budgetnya Bapak. Tadi katanya suratnya baru mau diturunkan tadi malahan. Berarti belum ke BI kayaknya. Baru mau diturunkan ke Bukan dari situ. baru ke Pak Tortama tadi bilangnya Pak. Tapi coba saya nanti tanyakan lagi. Saya sudah di sini, saya sudah tanda tangan dari Bapak SISI baru ngomongin. Tadi mungkin saya yang salah Pak. Coba saya apa? Nah, saya coba tanya saja ini. Masa iya dia apa? Saya sudah tanda itu, saya sudah tanda kapan? Oh, Dari kapan saya sudah tanda tangan? coba nanti saya cek lagi Pak. Barangkali saya yang salah ininya. Mungkin sudah dikirim ke Tapi dapat telepon dari kapan? tadi siang Pak. Saya ditelepon sama Mas Hasbi tadi. Bentar, saya telepon Nasmi dulu. Siap, Malam bergila semua apa? Ya udah sebentar saya itu. Ya, sebentar. siap Pak. Siap. Izin saya tutup. Sebentar, saya telepon lagi standby ya. Siap Pak. Siap Pak. Ini kan temuan hasil investigasi. Artinya apa? Bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kenapa Wakil Ketua KPK hanya menjawab untuk menepis itu semua dengan kata-kata seperti itu? Sangat tidak profesional. Di mana peran Febri dalam rekaman itu, kalau menurut Bapak? Ya jelas bahwa Febri adalah algojonya, ya kan? Berarti apa? Ada arahan semua. Ini semua Febri yang mensetting, ya kan? Termasuk kenapa Febri berani seperti itu? Karena tuannya adalah presiden, gitu loh. Gini, bagi saya yang namanya algojo itu eksekutor. Iya. Apakah memang Febri eksekutor atau sebetulnya dalang dari narasi ini? Betul, dia eksekutor. Tapi apa? Dia mendesain, ya kan, pemberantasan korupsi untuk membuka peluang terjadi korupsi yang lebih besar, gitu loh. Makanya seperti ini. Oke, tadi Bapak nyebut satu nama, Revan Financial Advisory kalau saya tidak salah, ya. Beberapa waktu kemudian, kalau saya tidak salah, ini menjelma menjadi Rekapital, yang nama ini muncul lagi dalam kasus Asabri. Menurut Bapak, apakah ini ada benang merah dari kasus Jiwasraya ke Asabri atau hanya kebetulan? Jelas kalau memang itu muncul lagi di Asabri, ya kan? Karena memang Asabri kan setelah Jiwasraya. Jadi memang kalau Asabri, ya kan, sudah tinggal meneruskan pola yang dilakukan seperti Jiwasraya. Kalau di Asabri ya, kenapa? Karena pada saat di Asabri udah langsung tersangka, Beni, nggak main-main lagi. Padahal pada saat itu, ya kan, laporan. Nah, ini yang menarik. Nah, Febri mengglorifikasi kerugian Jiwasraya, Asabri, 22 triliun. Sementara aset Asabri aja nggak sampai segitu. Kemudian Febri menyatakan 22 triliun. Yang lucunya, aset Asabri tidak sampai segitu. Kemudian pada tahun yang sama dalam buku catatan keuangan di Asabri mengalami keuntungan 3 triliun. Dari mana ceritanya coba? Ini sangat selalu Febri selalu begitu. Kita ingat kasus Timah, 300 triliun. Dihitung dari mana? Selalu begitu. Jadi mengglorifikasi sehingga apa? Sehingga ini membuka daya tarik ya. Artinya pencitraan buat Febri di publik. Padahal nggak ada sama sekali. Pak, Bapak pernah mengatakan bahwa kalau Bakri ini urusannya Jiwasraya, Airlangga Hartarto, mantan Ketua Umum Partai Golkar, itu sebetulnya terkait dengan kasus yang sama di Asabri. Bagaimana Bapak menguatkan argumen itu? Pada masa kepemimpinan di Rut Asabri adalah legend Sony Wijaya, ya kan? Itu terjadi kerjasama dengan PT yang namanya Cipta Dana.
dalam produknya adalah reksadana, dalam rangka pembelian reksadana. Nah, di Ciptadana, PT Ciptadana ternyata ownernya adalah Erlangga, gitu loh. Pak Erlangga Hartarto. Ya. Nah, inilah yang mempermudah kemudian menjadi mempermudah proses kerjasama itu, langsung dilakukan kerjasama. Nah, bisa dibayangkan, ini ada data yang mengatakan bahwa sebagai perantaranya, nah di sini ada lagi nih, namanya Setio Joko Santoso. Gitu. Jadi seorang perantara saja ini menyatakan mendapat fee di muka 21 miliar. Ya. Nah ternyata Joko Santoso adalah orangnya Pak Sony gitu loh. Ya. Nah di dalam perjalanan juga merugi. Orangnya Pak Sony artinya orang dari pihak Asabri ya? Iya ternyata. Kalau yang sana kan tadi Pak Rosal orangnya dari Bakri. Gitu. Nah ternyata Asabri mengalami likuiditas juga dalam kerjasama ini. Karena apa? Karena saham yang diserahkan oleh PT Ciptadana itu saham abal-abal. Salah satu contoh, ya kan? Ini ada perusahaan kertas Basuki Rahmat, mungkin semua orang ingat lah. Ya, itu perusahaan lama ya? Iya. Dan itu sudah tutup lama, pabriknya itu tutup lama. Tapi tiba-tiba bisa digo-publikan. Dan kemudian ditangkap, dijual sama ke Asabri, ya hancur. Dan ini Erlangga terlibat. Gitu. Ada datanya. Ada datanya ini kan. Nah, seperti inilah mereka memainkan anggaran-anggaran besar yang ada di BUMN. Nah, sejak mengalami kerugian, Pak Sony langsung meminta Bencok untuk membantu menangani masalah saham. Nah, disinilah kalau ini Bencok iya, dia membeli saham-saham yang abal-abal itu. Dia beli saham itu semua. Makanya langsung dianggapnya bahwa itu sahamnya Bencok gitu. Kenapa Beni Cokro mau-maunya membeli saham abal-abal? Saya juga pernah tanya. Ternyata pada saat sebelumnya pun zaman Pak Adam Damiri itu pun terjadi, Bencok menangani, tapi kan selesai gitu loh. Nah, di sekarang Sony dan itu ada Pak. Saya punya dokumen yang berisi tentang talangan Bencok ya. Untuk menangani ini, dia kan punya aset banyak, tanah ini, kayak semacam dijadikan jaminan lah. Ke situ ada ini, ada dokumennya yang dijaminkan. Oke, saya nanti akan minta soal itu Pak. Iya. Nah, tapi tiba-tiba, ya kan, langsung Febri juga mentersangkakan Bencok dalam kasus Asabri, tanpa sedikit pun melibatkan PT Ciptadana yang sebenarnya adalah pemicu daripada persoalan likuiditas Asabri, gitu loh. Dengan cara apa sebetulnya PT Ciptadana ini bisa bisa menjual PT Basuki Rahmat? Ya, sementara bagaimanapun kan Asabri ini tentu tidak juga diisi oleh orang-orang kosong, tapi mereka yang bergerak dalam dunia dunia saham, dunia ekonomi dengan sangat ini. Kenapa mereka tidak mengatakan tidak kritis? Karena ada relasi kekuasaan kan, apapun juga, ya kan? Siapa Erlangga pada saat itu, ya. Artinya pihak Asabri diduga ditekan untuk membeli gitu. Ditekan juga, tapi juga memanfaatkan suasana tekanannya. Karena jangan salah, Sony juga terima fee, gitu loh. Itu Asabri yang satu ini. Di Jiwasraya, orang yang kemudian membawa masalah dengan membuat likuiditas di Jiwasraya ancur-ancuran adalah Rosan P. Roslani. Di Asabri yang melakukan itu dengan menjual PT Basuki Rahmat yang kemudian abal-abal itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Sementara yang kemudian mendapatkan, kalau saya tidak salah, hukuman seumur hidup adalah Beni Cokro. Nah, dua orang ini, Roslan sama Pak Erlangga, bagaimana nasibnya dalam kasus ini kalau Bapak bisa? Jadi inilah satu bukti kan, bahwa penegakan hukum ya kan, terhadap dua kasus BUMN ini, Jiwasraya dan Asabri kan, itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa pada saat itu. Kenapa harus Jiwasraya? Kenapa harus Asabri? Di Jiwasraya ada Rosan yang notabene adalah calonnya untuk sahamnya Bakri. Ya. Di sini ada Erlangga, ya, yang juga adalah ketua Golkar pada saat itu. Ini pada saat itu. Dan ternyata, ya kan, kalau kita melihat semuanya bahwa ada kepentingan politik Jokowi untuk merebut Golkar, makanya ini dibiarkan, ini ditutup. Ya. Tapi inilah disandera. Kita harus, jadi gini, dalam kasus ini memang harus ada
kambing hitam yang dikorbankan, yaitu bencong. Kalau Bapak tadi menyebut Pak Jokowi, Iya. apakah itu asumsi atau sebetulnya ada bukti yang kuat? Artinya gini, kalau dengan akal sehat aja, Pak, Iya. dengan nalar yang waras gitu ya, kita bisa lihat kok, ya kan? Bahwa di sini ada, kalau ini kan proses hukum, Iya, iya. harusnya yang mempertanggungjawabkan di sini paling tidak adalah Bakri dengan Rosan. Di sini Erlangga. Tapi sedikit pun ya kan tidak disentuh oleh hukum, bahkan dibatasi persoalan batas waktu. Iya. Di Jiwasraya 2017 ke sono. Iya. Ya, betul. Kalau di ini Asabri ada juga kalau pembatasan itu. di Asabri memang hanya pada kepemimpinan Sony gitu, dan di akhir kepemimpinan siapa namanya Adam Namiri itu nggak panjang waktunya. Tapi memang kalau untuk masalah Asabri sudah melanjutkan urusan dari Jiwasraya aja, saat langsung kena gitu loh. Jadi dari kondisi seperti ini, kan mungkin orang awam seperti saya yang juga nggak mengerti hukum bisa menyimpulkan gitu loh, bahwa ya kan ada kepentingan kekuasaan di sini. Kan sangat nggak kecil loh mereka. Di Jiwasraya 4 triliun kan, di sini 3 triliun. Coba ini sebuah angka yang luar biasa, tapi mampu diredam gitu. Kemudian ditampilkan sosok penjahat baru, ya kan, dengan hukuman seumur hidup, asetnya semua disikat. Kasus ini kan sekarang sudah dilimpahkan kejaksaan, dan kalau saya tidak salah ditangani oleh apa yang disebut sebagai tim 9. Iya. Maksud saya adalah apakah tim 9 ini akan mampu sampai tangannya pada 2 orang yang katakan saja menjadi sebab atau biang kerok di kedua perusahaan besar ini yang kemudian satunya mati? Saya mendapat bocoran ya kan dari beberapa orang yang bisa terpercaya bahwa tim 9 pun tidak steril. Karena ada beberapa memang orang yang disusupkan Febri masuk ke situ. Gitu. Termasuk penunjukan Jampitsus yang baru, gitu loh. Dia adalah dirdiknya dulu sebelumnya. Dari 9 itu? Berapa? Dua orang. Ya. Dan juga perlu diketahui kan bahwa penunjukan dokter siapa tuh, Jampitsus yang baru nih, ya, yang notabene dia adalah dirdik Febri, dan kemudian pindah menjadi kepala badan aset. Kenapa ditaruh di badan aset? Untuk mengamankan asetnya Febri. Dia hasil sitaan gitu loh. Sekarang jadi Jampitsus coba ini. Artinya apa? Tertutupilah nanti. Ya. Dari dirdiknya Febri jadi kepala bagian aset, dan kemudian balik lagi Jampitsus. Dan ini juga akan mengamankan urusan Febri di Satgas PKH karena dia secara otomatis menjadi ketua harian PKH. Gitu loh. Si Jampitsus ini ya. Iya. Jadi kita tidak bisa berharap banyak bahwa kasus Febri ini akan dibuka seterang benderang, apalagi itu terkait dengan apa yang jadi temuan Polri terkait kasus Asabri dan Jiwasraya gitu. Kalau Bapak sepesimis itu, artinya baik Roslani maupun Airlangga Hartarto akan tetap melenggang dan tidak akan tersentuh. Betul, ya kan? Jadi memang itu ya sebagaimana keterangan Polri bahwa Febri ini terkait kasus Asabri dan Jiwasraya, di mana ada 2 nama itu kan, Rosan dan Erlangga. Nah, tapi ketika kita melihat sapu yang akan dipakai untuk membersihkan Febri, ini sapu kotor juga kan, gitu loh. Tim 9 juga tidak steril. Kemudian Jampitsusnya juga benar-benar orangnya Febri sejak awal. Ketika dia didudukan dirdik, kemudian jadi kepala badan aset, itu juga untuk mengamankan aset Febri. Kalau misalnya sampai menyentuh orang mantan, meskipun mantan orang pertama di Indonesia, Bapak yakin ini bisa kemudian terbongkar? Dan kemudian hukum kembali pada track yang sebenarnya untuk memproses ini secara benar. Ya, kita tahu persis lah bahwa situasi seperti sekarang ini kan artinya begini, lebih banyak orang baik di penjara kok daripada orang jahat. Tapi kan ya, saya cuma berpikir kita tidak boleh berhenti untuk menyuarakan. Seperti saya ingat kata-kata Pak Mahfud MD, yang bisa kita lakukan adalah bersuara, dan lakukan itu. Gitu loh. Dan saya juga melihat bahwa kenapa saya harus sebutkan itu? Karena situasi saat ini kan, artinya apa? Artinya situasi yang sudah sangat luar biasa terpuruk bangsa ini. Kalau kita masih berhandai-handai dengan berbicara soal kasus korupsi, nama ditutupi segala macam, nggak akan selesai kan? Membuat
publik, rakyat itu semakin bodoh. Ya kan? Membuat publik semakin bertanya-tanya dan bahkan saling menuduh nantinya. Gini Pak, kalau dulu melibatkan penguasa Ya. tertinggi, meskipun itu baru asumsi Iya, ya, iya. apakah sekarang pun penanggulangannya, pemberantasannya itu harus melibatkan orang nomor satu juga? Oh jelas. Karena yang terjadi dalam kasus Asabri sama Asabri dan Jiwasraya, ya kan? Ya, ini kan sebuah tragedi penegakan hukum yang paling biadab di era reformasi. Ya. Kenapa? Karena melibatkan petinggi negara mulai dari presiden, menteri, pemimpin parpol, dan pejabat hukum. Nah, penyelesaian saat ini juga harus keterlibatan presiden, ya kan? Karena apa? Puluhan ribu masyarakat dikorbankan hanya untuk manuvernya Febri yang biadab itu. Gitu. Kalau Bapak agak memaksa Iya. agar presiden turun tangan. Iya. Dulu mantan penasehat hukumnya Febri Adriansah, namanya Hotman Paris Hutapea, sebelum menjadi mantan penasehat hukum, Febri pernah mengatakan bahwa Febri ini adalah dalam tanda petik anak kesayangan Pak Prabowo. Kalau itu memang benar yang dikatakan Hotman, bagaimana mungkin kita bisa betul. berharap? Betul. Atau gimana? Memang betul, memang. Tapi ya kan ada satu sisi ya kan, dalam kasus Febri ini, presiden marah. Kenapa? Karena presiden merasa dibohongi oleh Febri. Ternyata Febri punya kualitas atau punya latar belakang seperti berantakan kayak gini. Cuma satu hal aja yang sampai hari ini masih menjadi keraguan publik. Karena kalau dikaitkan dengan kasus Jiwasraya dan Asabri, ada Jokowi. Nah di sini ada ujiannya Pak. Berani nggak presiden? Itu aja. Kalau presiden membiarkan kasus Jiwasraya dan Asabri lewat begitu saja dalam konteks kasus Febri, artinya apa? Ya tadi itu, ya kan? Tidak ada keseriusan presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Udah itu aja. Bukan soal Febri, tapi Jokowi ya. Kalau soal Febri, presiden merasa dibohongin. Saya tahu itu. Dia marah bener. Apa yang kemudian bisa kita harapkan atau bisa kita lakukan agar memang persoalan ini kemudian tidak membawa masalah lagi, tapi clear? Ya, ditangani dengan baik. Ya memang seharusnya persoalan Febri ini sebetulnya menjadi sesuatu yang sangat besar sekali ya ketika ini ditangani secara serius. Artinya apa? Bisa meredam ya kan persoalan-persoalan yang lalu, persoalan kasus korupsi dan yang akan datang. Nah, untuk itu saya bilang presiden harus terlibat, Pak. Presiden harus terlibat gitu loh. Dan inilah saatnya presiden untuk tidak hanya ngomong-ngomong doang, ya kan akan kerja sampai Antartika, nggak taunya pelakunya antar kita, kan gitu loh. Nah, inilah presiden harus terlibat. Jadi kan, ya kan, saya melihat, ya kan, tanpa adanya kesungguhan dari presiden, ya kan, untuk mengawal atau untuk bertindak keras mengawal kasus Febri, dua orang ini, ya kan, kasus Asabri dengan Jiwasraya juga akan menjadi persoalan. Dua orang sejarah. Ini, Rosan dan ya, itu hanya Pak Erlangga, ya, hanya terungkap di meja Madilog. Saya yakin dari podcast ini akan muncul mereka ya kan puluhan ribu orang yang terdampak. Makanya jadi dalam benak Bapak tidak ada opsi apapun buat presiden kecuali betul-betul ikut mengawasi dan bahkan tegas dalam persoalan ini. Ya itu tadi bahwa kalau presiden ya kan mau mengungkap kasus mega korupsi, inilah saatnya. Ya kan? Febri sebagai pintu masuk. Ya kan? Nanti akan terungkap semuanya. Berapa uang negara ini yang dibawa lari, kemudian berapa banyak masyarakat menjadi korban. Yang hidupnya hari ini kan sangat sulit. Gitu loh. Jadi ini ujian buat presiden, nggak bisa nggak. Dan ini akan menjadi tolok ukur ya. Sampai sejauh mana presiden independen terhadap kekuasaan bayangan. Itu. Selain itu, tolok ukur apa juga yang bisa Pak Sri Rajasa pegang kalau presiden tidak melakukan ini? Ya, artinya? Artinya apa? Artinya tadi bahwa presiden cuma berani di atas podium bicara soal pemberantasan korupsi kerja sampai Antartika. Tidak ada action, tidak ada implementasinya. Artinya apa? Negara ini akan mengalami satu kondisi yang semakin terpuruk, ya kan? Karena presidennya tidak mampu menangani persoalan korupsi. Sementara korupsi sudah dijadikan ibadah fardu ain di Republik ini.
Apakah kalau presiden juga tidak melakukan, salah satu yang paling ada di depan mata Pak Sri Rajasa adalah rakyat kehilangan kepercayaan tidak Jelas. hanya pada presiden Tapi yang, pada yang penegak orang, hukum. tetapi juga pada hukum. Iya. Nah, kita bisa bayangkan ya kan, ketika ya kan legitimasi publik terhadap penegakan hukum jatuh sampai titik nol, bukan institusi hukum yang rubuh kan, negara ini bakal rubuh, termasuk presidennya, gitu loh. Bukankah dari kemarin-kemarin memang sudah sangat banyak warga negara Iya. kita yang tidak mempercayai hukum kita, Iya, Pak Sri? jelas. Kita tinggal tunggu waktu aja, ya kan? Orang analisa banyak orang Agustus, ya, mungkin Agustus atau mungkin setelah Agustus, ya kan? Tapi ini jelas, kalau ini dibiarkan pasti terjadi kan. People power pasti terjadi. Karena apa? Karena isunya sudah menyentuh kepentingan orang banyak. $1 naik, ya kan? Kemudian pengangguran, PHK, kelas menengah yang runtuh, ya kan? Dan ini bukan isu yang ditangkap oleh rakyat itu bukan isu politik kan, tapi isu ekonomi. Dan itu sudah terjadi, isu keadilan. Secara ekonomi sudah tersisih, secara hukum juga rakyat. Akankah isu hukum ini bisa sedikit banyak memberikan bantuan sehingga kemudian ya prosesnya seperti kita tahu lah panjang, tetapi akan membantu sedikit ekonomi Indonesia untuk bangkit? Oh jelas, jelas. Kalau saja keadilan ini berdiri kan di atas rel, gitu ya, khusus terutama dalam penyelesaian kasus korupsi, kan, keberpihakan negara kepada kepentingan rakyat kecil dalam konteks ekonomi, ya teratasi pasti. Semua juga, semua persoalan di negeri ini, Kang, ya kan, ini diakibatkan oleh ya kan penegak hukum yang mata duitan nggak punya moral, udah gitu aja dah. Ya kan? Kalau itu bisa dibenahi, semua beres. Toh banyak persoalan-persoalan di negara lain sekarang di Afrika segala macam. Kita tadi bicara soal kalau Pak Prabowo tidak melakukan. Iya. Sebaliknya kalau Pak Prabowo berani melakukan, Bapak bisa menjamin akan ada apa di? Nggak akan ada apa-apa. Itu cuma ini aja, paranoid aja tuh. Kalau bilang kalau Prabowo misalnya berani bertindak atau melakukan penyelesaian persoalan bangsa ini dengan menyikat King Solo segala macam, sebetulnya nggak ada apa-apa, gitu loh. Kalau Prabowo dengan kekuasaan sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, nggak ada. Bahkan rakyat di belakang presiden, di depannya presiden. Artinya tidak ada sesuatu yang negatif. Iya. Tapi adakah sesuatu yang positif justru? Apanya? Iya. Ini kan seperti yang jelas. Kalau tidak dilakukan hal yang negatif yang muncul. Kalau dilakukan, ya pasti ada hal positif. Artinya gini, Prabowo harus tahu ya kan, ketimbang harus berhadapan dengan rakyat, lebih baik hadapin King Solo. Itu kecil, bukan tahu siapa buat bangsa ini. Ya kan? Tapi ketika dia berhadapan dengan bangsa ini, tumbang. Jangankan dia, Soeharto aja yang kekuasaan luar biasa tumbang, gitu loh. Dia harus disadari sama Prabowo gitu loh, bahwa hari ini kan apa yang dilakukan belum memenuhi tuntutan rakyat. Dia harus sadar tuh. Salah satunya apa? Itu tadi rasa keadilan. Dan apakah kalau tumbang atau tidak kan persoalannya sebetulnya persoalan kecil ya. Iya. Apakah Bapak sebagai seorang militer sama dengan beliau dengan presiden kita percaya bahwa sebetulnya sebetulnya ada passion yang tinggi dari Pak Presiden untuk mengabdi pada bangsa ini dan membuat bangsa ini lebih baik gitu. Dengan melakukan yang tadi. Saya pikir hampir semua tentara juga punya rasa itu. Tapi persoalan sekarang ya kan tekad, ya berani apa enggak gitu loh. Dan ini kan banyak hal yang kemudian tertahan oleh tadi itu. Kesalahan masa lalu apa segala macam. Tapi ketika jadi presiden, ya kan itu harus diabaikan kan. Saya yakin bahwa rakyat juga akan memberi pengecualian tentang apa yang terjadi pada diri presiden pada masa lalu. Tapi ketika dia berani memenuhi kebutuhan rakyat saat ini, di antara satu tadi, ya kan, Jokowi. Ini kalau kita ambil persoalan ini, apa yang akan dilakukan tidak akan dilakukan oleh presiden dalam soal Asabri dan Jiwasraya ini, mungkin kalau kita ambil petikannya Shakespeare, ini to be or not to be. Iya. Apa? To be or not to be, betul. Yeah, to be or not to be. It's no or never. Iya, betul. To be or not to be, that's a question kalau saya nggak salah. Maksudnya gini, saya juga ingin menyampaikan kepada Presiden bahwa Pak Presiden, sebesar apapun kejahatan, ya kan, tidak akan pernah bisa kuasa di dunia. Tapi sekecil apapun kebaikan, pasti akan
abadi. Itu aja. Pasti terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau pertanyaan saya kesana kemari karena bagaimanapun apa yang Pak Sri ungkapkan di sini betul-betul membuat saya kaget sebetulnya tentang negeri kita ini. Iya, betul. Saya kemarin-kemarin masih cukup husnudzon terhadap negara ini. Sobat Madilog, kasus Febri Adriansyah belum selesai. Febri masih tersangka, bukan terpidana. Emas 74 kg, uang dan valuta asing bernilai ratusan miliar rupiah yang disebut dalam penyelidikan pun masih harus dibuktikan asal-usul, kepemilikannya, dan hubungannya dengan perkara. Tetapi justru karena itulah negeri ini membutuhkan proses hukum yang terang, bukan bisik-bisik, bukan transaksi, bukan pengadilan opini. Ada pelajaran yang lebih besar daripada nafsi seorang mantan jampitsus. Kekuasaan hukum sesungguhnya mengandung paradoks. Tangan yang hari ini menunjuk tersangka, besok dapat pula diminta mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Karena itu, hukum tidak boleh tergantung pada siapa yang memegang palu, siapa yang mempunyai uang, atau siapa yang memiliki akses kepada kekuasaan. Penyair satir Romawi, Decimus Junius Juvenalis, pernah mengajukan pertanyaan yang tak pernah kehilangan usia sampai saat ini. Quis custodiet ipsos custodes? Siapa yang menjaga para penjaga? Barangkali jawaban sebuah negara hukum hanya satu, hukum yang transparan, institusi yang berani mengawasi dirinya sendiri, dan publik yang tidak pernah berhenti bertanya. Sebab ketika hukum dapat dibeli, yang hilang bukan hanya uang negara, yang bangkrut adalah keadilan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.